Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Umi Halwati selaku dosen pembimbing mata kuliah ilmu komunikasi serta teman-teman satu manajemen dakwah B yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Aulian Fadilah. Saya di sini selaku moderator dari kelompok 12 yang beranggotakan 1 Aulia Nurfadilah, 2 Dwi Pamungkas, dan yang ketiga Fuad Akbar. Di sini kami akan menjelaskan tentang komunikasi Islam. Ya, baik, saya akan melanjutkan presentasi ini, yaitu tentang pengertian komunikasi Islam. Di dalam bahasa Arab, komunikasi disebut dengan ittisal dan tawasul. Menurut Muhammad Kamal Al-Din Ali Yusuf Muhammad Fahruddin Yusuf MA, yaitu tentang komunikasi Islam, yakni tindakan menyampaikan informasi, gagasan-gagasan dan sikap-sikap yang menurut Islam, yang akurat dengan Islam. Selanjutnya dari Harjani Hevini dalam bukunya Komunikasi Islam itu mencoba menawarkan sebuah definisi mengenai komunikasi Islam, yaitu komunikasi Islam sebagai komunikasi yang dibangun atas dasar prinsip-prinsip Islam yang memiliki roh kedamaian, keramahan, dan keselamatan. Selanjutnya yang definisi pertama itu lebih lebih bisa diambil, lebih bijak pengertiannya. Selanjutnya, objek material ilmu komunikasi Islam adalah mengkaji aktivitas manusia, para kehidupan sehari-hari manusia yang dikaji dalam ilmu komunikasi Islam, tentunya manusia yang ada dalam perspektif Islam. Manusia dalam perspektif Islam adalah manusia yang mampu berkomunikasi dengan dirinya, sesama manusia, dengan alam semesta, dan bahkan bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, ilmu komunikasi Islam yang berbeda dengan ilmu sosial lainnya pada objek formal. Buku ajar pengantar ilmu komunikasi. Objek formal ilmu komunikasi Islam adalah pesan-pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan atau sering disebut komunikator. Selanjutnya berdasarkan kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Secara pesan yang ada di dalam ilmu komunikasi non-Islam dengan komunikasi Islam tidak ada perbedaan. Hanya saja pesan yang ada dalam komunikasi Islam perlu mendapatkan penguatan dari nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Artinya pesan yang disampaikan tidak mengandung unsur-unsur yang bisa melanggar etika maupun norma-norma agama Islam. Ya, kemudian di sini terdapat prinsip-prinsip komunikasi Islam, diantaranya kaulan sadidan, kaulan balighan, kaulan masyuran, kaulan layyinan, kaulan kariman, dan juga kaulan ma'rufan. Untuk yang pertama terdapat kaulan sadidan. Kata kaulan sadidan disebut 2 kali dalam Al-Quran. Pertama, Allah menyuruh manusia menyampaikan kaulan sadidan dalam urusan anak yatim. Yang kedua, Allah memerintahkan mengucapkan kaulan sadidan sesudah takwa. Kemudian yang kedua terdapat kaulan balighan. Kaulan balighan dalam bahasa Arab artinya sampai, mengenai sasaran, atau mencapai tujuan. Bila dikaitkan dengan qaul atau ucapan atau komunikasi, baligh berarti fasih, jelas maknanya, terang, tepat mengungkapkan apa yang dikehendaki. Kemudian yang ketiga terdapat kaulan masyuron. Menurut ilaihi kaulan masyuron yang secara terminologi berarti mudah, harus digunakan untuk menyampaikan pesan dakwah dengan menggunakan bahasa yang ringan, sederhana, pantas, atau yang mudah diterima oleh umatmu secara spontan tanpa harus melalui pemikiran yang berat. Kemudian yang keempat terdapat kaulan layinan. Menurut Al-Maraghi, kaulan layinan adalah perkataan yang tidak keras dan tidak kasar. Penggunaan kata-kata sopan yang tidak menyakiti hati sasaran adalah salah satu indikasi penerapan kebijaksanaan dalam berdakwah. Kemudian yang kelima terdapat kaulan kariman. Menurut Saifullah dalam bukunya Kapita Selekta Komunikasi, kriteria kaulan kariman adalah yang pertama, kata-kata yang bijaksana, yaitu atau fasih, tawadu. Maksudnya adalah kata-kata yang bermakna agung, teladan, dan filosofis. Kemudian yang kedua terdapat kata-kata berkualitas, yaitu kata-kata yang bermakna dalam, bernilai tinggi, jujur, dan ilmiah.
Kemudian yang ketiga terdapat kata-kata yang bermanfaat, memiliki efek positif bagi perubahan sikap dan perilaku komunikan. Kemudian yang terakhir terdapat qaulan ma'rufan. Dalam tafsir Al-Marghi, kata qaulan ma'rufan dimaknai dengan perkataan yang enak dirasa oleh jiwa, yang menimbulkan dan membuat kita menjadi penurut. Perkataan yang baik itu adalah perkataan yang menimbulkan rasa tentram dan damai bagi orang yang mendengarkannya, baik saat berkomunikasi berdua atau interpersonal communication, berkomunikasi dengan banyak orang atau group communication, maupun berkomunikasi melalui media massa atau massa communication. Kemudian saya akan menjelaskan tentang perbedaan ilmu komunikasi Islam, dan ilmu dakwah. Yang pertama yaitu menurut A.Muiz, perbedaan antara komunikasi Islam dengan komunikasi non-Islami yaitu terletak pada etika yang berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua yaitu menurut Basit, komunikasi yang ada di barat atau komunikasi non-islami dalam kajian epistemologi ilmunya itu kurang mengapresiasi realitas yang bersifat metafisik, sehingga sumber kebenaran yang berasal dari institusi dan wahyu tidak mendapatkan tempat. Kemudian yang ketiga, ilmu komunikasi itu memang tidak memberi ruang kepada selain realitas empirik. Anggapan ini merujuk pada ruang lingkup pembahasannya yang hanya terbatas human communication atau komunikasi manusia. Ilmu komunikasi Islam tentu tidak lepas dari pesan transendental, meski realitas pesan itu nyata dalam bentuk mushaf kitab suci Al-Quran. Kemudian yang ketiga ini perbedaan ilmu komunikasi Islam dan ilmu dakwah. Yang pertama yaitu perbedaan antara ilmu komunikasi Islam dengan ilmu dakwah, yaitu dari sisi makna ilmu komunikasi Islam yang lebih sempit dibandingkan dengan ilmu dakwah. Kemudian yang kedua, dalam ilmu dakwah terdapat 4 paradigma, yaitu tabligh atau komunikasi dan penyiaran Islam. Yang kedua, irsyad atau bimbingan dan konseling Islam. Kemudian yang ketiga, tadbir atau manajemen dakwah. Dan yang keempat yaitu tatwir atau pengembangan masyarakat Islam. Sekian presentasi dari kelompok 12. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.